Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rizky Firmansyah dari kelas B D4 Fisioterapi dengan NIM P272260259199. Nah, teman-teman semuanya, kalian pernah nggak sih berpikir ataupun mempertanyakan bagaimana nih seharusnya tenaga kesehatan bersikap ketika terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan nih etika profesi tenaga kesehatan dalam melakukan kesalahan ketika melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien. Simak video ini sampai akhir ya. Nah, dalam praktek pelayanan kesehatan, kesalahan merupakan hal yang dapat terjadi bukan? Meskipun telah dilakukan secara sesuai dengan standar prosedur. Oleh karena itu, diperlukannya sikap profesional dalam menyikapi setiap kesalahan yang telah terjadi. Nah, teman-teman semuanya, terdapat 3 prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah melakukan pengakuan kesalahan secara profesional, dan yang kedua yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan, dan yang ketiga adalah menjaga keselamatan serta kepercayaan pasien. Nah, tenaga kesehatan juga memiliki kewajiban untuk mengakui kesalahan secara jujur dan profesional. Jika tenaga kesehatan melakukan tindakan menutupi kesalahan yang telah terjadi, maka dapat memperburuk kondisi pasien, serta justru dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap profesi kesehatan. Selanjutnya, penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, guna dapat mengidentifikasi penyebab dari kesalahan yang telah terjadi, serta mencegah terjadinya kembali kesalahan tersebut di masa yang akan datang, sesuai dengan prinsip patient safety. Sikap transparansi serta akuntabilitas merupakan bagian dari etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Tenaga Kesehatan serta Undang-Undang Kesehatan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menjaga keselamatan pasien. Nah, penerapan etika dalam menghadapi kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab profesional yang berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pasien serta mutu pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, selain itu, tenaga kesehatan juga harus membangun komunikasi yang efektif dan empatik kepada pasien maupun keluarga pasien ketika terjadi suatu kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Penyampaian informasi juga harus dilakukan secara jujur dan jelas, serta tetap menjaga etika komunikasi agar tidak terjadi ataupun menimbulkan kesalahpahaman antara pasien maupun keluarga pasien. Nah, pendekatan yang dilakukan secara terbuka serta profesional ini juga dapat membantu mempertahankan kepercayaan pasien kepada tenaga kesehatan, serta menunjukkan bahwasannya tenaga kesehatan memiliki integritas serta komitmen dalam pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, tenaga kesehatan diharapkan tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki integritas moral dan etika yang tinggi dalam melakukan setiap tindakan pelayanan. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita sebagai tenaga kesehatan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi, bersikap jujur, dan juga bertanggung jawab, serta mengutamakan keselamatan pasien di setiap tindakan yang kita berikan. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, saya harap dapat bermanfaat oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.